Baik, terima kasih saudara-saudara sekalian. Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi. Ada alasan kenapa Karhutla Kalimantan 2026 bukan lagi sekadar bencana alam. 21 hingga 22 Agustus tahun 2026, lebih dari 120.000 pencarian meledak di internet menyoroti satu nama dan satu bencana. Dilansir dari Detik Finance, Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto tampil ke publik membawa pengakuan yang tak biasa. Pemerintah secara terbuka mengakui asap ini telah mencekik urat nadi ekonomi dan rantai pasok lokal. Tapi dengan pengakuan saja, tidak akan membayar lunas kerugian yang terjadi. Nah, yang daerah paling terdampak diantaranya adalah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, tadi bersama dengan Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Data dari Angkasa Pura mengonfirmasi lebih dari 145 jadwal penerbangan batal di 3 bandara utama Kalimantan. Di jalur air, Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP melaporkan lebih dari 40 tongkang. Batu bara dan logistik tertahan karena jarak pandang nol. Rantai pasok terputus, memicu inflasi artifisial. Laporan Badan Pusat Statistik BPS daerah mencatat rekor inflasi sesaat yang mencekik rakyat. Harga cabai dan sayuran lokal meroket hingga 45%. Sementara beras premium naik tajam 15% akibat kelangkaan pasokan. Ini adalah biaya nyata dari disrupsi. Ketika pemerintah hanya menghitung kerugian makro, masyarakat di bawah sedang diperas oleh kelangkaan sembako. Dan ini saya di Kabupaten Kampar, ada 4 hektar yang terbakar dan sudah dipadamkan, sekarang tinggal pendinginan. Hitungan historis dari Bank Dunia dan Bappenas pada siklus krisis sebelumnya merilis data kerugian ekonomi Indonesia menembus angka masif sebesar 75 triliun rupiah. Angka itu setara dengan 0,5% produk domestik bruto kita. Kekayaan nasional yang menguap murni menjadi karbon di udara. Kerugian ini mencakup hancurnya aset perkebunan rakyat, hilangnya jam kerja produktif, dan anjloknya devisa sektor pariwisata lokal. 75 triliun rupiah. Angka itu cukup untuk mensubsidi ribuan sekolah dan fasilitas kesehatan. Namun negara memilih membakarnya dalam diam. Bila mana ditemukan ada tindak-tindak pidana yang memang melanggar dan menyebabkan terjadinya kebakaran, itu harus ditindak baik perorangan maupun korporasi-korporasi. Data satelit independen pantau gambut dan laporan internal KLHK sangat telanjang. Tercatat lebih dari 1.200 titik api hotspots bulan ini tidak berada di hutan liar, melainkan tepat di dalam area konsesi hak guna usaha atau HGU, artinya pembakaran hutan bukanlah bencana alam. Ini bisa menjadi salah satu metode korporasi sawit dan HTI untuk menghemat biaya land clearing. Mereka menekan biaya operasional, memanen untung maksimal. Sementara efek racun yang disebarkan ke paru-paru masyarakat publik. Pemerintah selalu reaktif menghitung kerugian ekonomi, tapi mendadak lumpuh dan buta ketika harus membekukan aset raksasa para pembakar lahan. Warga di wilayah terdampak harus menghirup udara tercemar tanpa perlindungan yang memadai. Di luar kerugian logistik, ada biaya tersembunyi yang ditanggung langsung oleh masyarakat. Dinas Kesehatan di tingkat provinsi terdampak melaporkan angka horor. Lebih dari 150.000 warga terserang ISPA hanya dalam tempo 4 minggu. Beban klaim medis ini menyedot puluhan miliar dari kas daerah dan BPJS. Kejadian Karhutla ini juga menciptakan penyakit yang sepenuhnya diterima oleh masyarakat. Hitung juga hancurnya indeks modal manusia. Ratusan ribu anak dipulangkan dari sekolah tertinggal secara kognitif. Kita tidak hanya sedang membakar masa kini dengan inflasi. Kita pelan-pelan sedang mengkremasi kecerdasan dan masa depan generasi muda. Dari 1.200 titik api di lahan HGU tadi, mari kita lihat transparansi penegakan hukum dan yang terjadi. Hanya 3 perusahaan yang izinnya dibekukan hingga akhir Agustus ini. Sebuah angka formalitas yang mana konsorsium LSM Lingkungan telah memproyeksikan setidaknya 45 korporasi raksasa layak ditutup permanen atas kejahatan ekosida ini. Selama sanksi hanya sebatas teguran dan denda yang lebih kecil dari keuntungan panen mereka. Bencana triliunan ini
akan terus menjadi langganan. Pertanyaannya, kapan negara berani mengunci leher para pelakunya?